Kita lanjut catatan dari Bunga. Sebut saja gue Bunga. Eda, gue gak terlalu berharap lo buat podcast berdasarkan cerita ini, karena jangankan dibuat podcast, dibaca lo aja gue lebih dari seneng. Kemudian kalau lo balas email hanya dengan tanda titik aja yang mengindikasikan dibacanya curhatan gue, itu gue udah seneng banget. Tapi baiklah, let's begin our story of the night. Jadi, dengan maraknya media sosial di era ini, membuat gue yang awalnya anti sama hubungan virtual, jadi membuka diri. Apalagi pandemi yang membuat aktivitas nyaris 100% dilakukan di dalam rumah. Pertahananku runtuh. Prinsip untuk tidak mempercayai orang yang belum pernah ketemu secara real menjadi remeh aja gitu. Dilanda kebosanan tiada tara, gue iseng DM random orang-orang dari berbagai daerah. Dan hasilnya, ada yang ngeselin, gak nyambung, dan sebagainya. Sekalinya nyambung, dia menjadi pelarian yang menyenangkan atas situasi bosen yang aku alami. Catatan akhir malam, cuma di Prambors Apps. Long story short, aku merasa klik banget sama salah satu dari teman virtual tersebut. Usut punya usut, karena terlalu sering DM Instagram, merambah ke tahap lebih intens. Kita tukar nomor WhatsApp. Jadilah, waktu menjadi saksi intensitas kedekatan kami. 1 tahun 6 bulan, bahkan lebih, kami menghabiskan waktu bersama di media virtual. Kami sering curhat ini itu, bercanda random, dan sebagainya. Kami seolah pasangan yang terpisah jarak jauh, tapi amat dekat di dunia maya. Aku belum tahu perasaan itu sungguh berkembang. Lupa kalau dia hanya teman virtual, bahkan kami tidak tabu untuk curhat masalah personal. Usut punya usut, budaya yang lagi tren bernama ghosting sungguh menyapa hidupku. Kontak dia mendadak tidak aktif, IG sering gak on, dia seolah menghilang dari bumi virtual. Entah kalau cuma hilang dari media virtualku ya, aku yang tidak tahu atau sengaja tidak diberitahu. Entah kenapa, aku merasa kecewa. Ada yang menyakitkan walaupun aku tidak berhak kecewa sih. Logikanya kan status pacar belum dia sematkan padaku. Belum ada tendensi keseriusan. Ada sih, tapi kan belum diungkapin juga kan. Atau barangkali aku yang terlalu GR. Kasih tahu gue pendapat lo, Da. Terlalu GR itu nggak salah. Namun gue setuju sama ada yang belum diungkapkan. Sampai situ aja gue setuju sama lo. Lanjut lagi ya. Sesuatu yang menjadi drama dalam kisah ini dimulai justru ketika kemunculan dia kali kedua. WhatsApp-nya mendadak aktif, IG post baru. Eda, jujur gue yang memang dilanda bucin akut waktu itu, girang tak terkira. Mereply story WhatsApp-nya yang mendadak posting video ala-ala motivasi. Padahal nggak tahu apa yang terjadi. Dan lo tebak apa jawabannya, Da? Dia balas dalam pesan teks WhatsApp-nya, "Boleh mas curhat, Dek?" Kemudian gue yang kayak, lah tentu aja, lebih dari boleh. Kan dia memang sering curhat. Justru gue yang mau tanya, abis dari mana? Tapi urung. Lalu curhatlah dia, yang isinya meruntuhkan segala ekspektasi selama 1 tahun 6 bulan itu. Rupa-rupanya, dia sudah menjalani hubungan LDR selama 5 tahun dengan seorang gadis yang bisa dipastikan bukan aku. Dia bahkan telah membiayai kos berikut biaya perkuliahan hingga wisuda si gadis itu. Lantas berencana naik di kursi pelaminan tahun ini. Bahkan telah diminta izin orang tuanya. Jadi entahlah aku dianggap apa sama dia selama ini, ada. Alasan dia melakukan kebaikan itu karena pacarnya nyaris menjual diri. Entahlah apa konfliknya ya. Aku hanya bisa menghela nafas menelan kekecewaan. Tapi curhatannya belum selesai karena sang pacar mendadak nggak bisa diajak ketemu. Di chat tidak membalas dan sebagainya. Semacam masuk mode ghosting pacarnya dia itu. Lalu dia meminta saran padaku. Apa yang bisa kusarankan? Dia bahkan rela datang ke domisili si pacar yang lintas pulau dari kediamannya demi untuk mempersuntingnya. Alhasil, pahit yang didapat. Sang pacar yang dari curhatannya memanipulasi lokasi yang awalnya bilang tinggal di kos, disamperin nggak ada.
Kerja di mana udah pindah. Dihubungi tak kunjung menjawab. Teman-teman si cewek bahkan tak bisa dia suruh membantu. Sekedar membujuk si pacar untuk menemuinya itu gak bisa, dak. Jadi ada, dia minta saran ke gue. Sungguh, gue gak punya saran buat dia. Kecewa itu mendominasi hatiku. Salahku juga sih pakai kenalan online ya. Catatan akhir malam cuma di Prambors Apps. Yeah, well, that is my virtual love story. Makasih ya, by the way. Semoga lo ada waktu untuk membaca email gak penting ini. Makasih Bunga buat email gak pentingnya. Gue yakin penting untuk kaula muda yang merasakan hal yang sama lo. Ketika lo virtual love somebody dan ternyata dia tiba-tiba nge-ghosting lo, dia balik lagi dengan cerita yang mind-blowing ke dalam hidup lo. Kayaknya selama ini lo kenal lo gak pernah cerita sama gue deh. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Kenapa tiba-tiba lo minta saran? Bukannya selama ini kita selalu curhat tentang perasaan kita, tentang cerita-cerita personal kita. Ya kan? Memang ya. Gue juga kemarin sempat bilang sama adik gue, men, apapun yang di dunia maya, gue sih gak bisa percaya ya gitu kalau ada orang yang kontak lo di dunia maya, minta inilah, minta itulah, ngasih tahu info inilah, itulah gitu. Gue udah gimana ya? Gue udah setengah hati sampai apatis sih sama dunia maya. Makanya detox digital dari tahun 2018 gue. Lebih real itu membacakan cerita lo dapat dari email, ditulis dengan benar gitu kan. Kaula muda gue bacain. This connection feels real buat gue walaupun hanya satu arah ya. Lo cerita, lo gak tahu kapan dibalas sih sama gue. Bahkan gue gak pernah balas juga. Namun tiba-tiba ada aja di podcast. Menurut gue ini lebih real sih dibandingkan hubungan yang virtual. Ya mungkin ada yang berhasil, but not for me. And that's the thing about being human. Lo harus tahu kapasitas dan limitasi lo itu sampai di mana. Jadi buat Bunga, well, I hope that you are okay while listening to this podcast. Bahkan gue yakin saat lo menceritakan cerita ini, gue yakin hati lo akan lebih bersih. Semangat ya Bunga ya. Terima kasih buat ceritanya. Lastly, here's a fortune saying buat lo semua yang terlahir di tanggal 31 Mei. You are artistic and like to dress well and make your home different and attractive. You are sociable, congenial, and like club life. You are fond of children and take a great deal of interest in the proper upbringing of your own. My name is Narendra Pawaka and this is Catatan Akhir Malam. Have a good night, sleep tight, and don't let the bad bugs bite.